dari Yaiko sebelumnya. Malam pun tiba. Saat mereka sedang makan malam, Megumi pergi ke dapur melihat keberadaan Tuan Kanryu, si pengusaha besar di kedai makan tersebut. Di sini, dia mendekat Kenshin sambil menyodorkan uang untuk menjadi pengawalnya. Namun Kenshin menolak tawaran tersebut. Tak lama kemudian, datang Sagara Sanosuke, si pengacau yang baru bebas dari penjara. Sambil menyodorkan uangnya di hadapan Sanosuke, dia menjawab, "Aku akan melawan sang pembantai legendaris Himura Batosai." Di sini Kenshin menerima tantangan Sanosuke dengan pedang Zabato yang ia bawa. Di sini Kenshin hanya menghindari serangan Sanosuke dan tidak melawannya. Di sini Kenshin menjelaskan kepadanya sambil melihat ke arah gerombolan Sanosuke sambil mengatakan, "Tolong bertarung untuk perang seperti dia." Di sini Sanosuke berpikir dan dirinya mungkin akan kembali ke kantor polisi karena Sanosuke ini baru keluar dari penjara. Keesokan harinya, melihat banyaknya polisi yang terbunuh akibat ulah Batosai palsu, salah satu wanita yang menangisi salah satu korban. Di situ Kenshin teringat kejadian masa lalunya saat membantai orang-orang yang sedang mabuk di jalan sebagai seorang Batosai. Dari peristiwa ini, awal mula tanda luka di pipi Kenshin membekas sampai sekarang. Di sisi lain, Kanryu membeli senjata baru. Di sini Kanryu mempunyai misi menyelundupkan opium ke seluruh Jepang dan dunia. Di dojo, salah satu suruhan Kanryu yang menemui Megumi sambil bilang padanya untuk berhati-hati. Nampak Kenshin dan Karo sedang memasak. Tiba-tiba, salah satu warga sekitar menemui Karo dan membawa anaknya yang sakit, menggigil, dan sesak nafas. Kemudian Megumi ke belakang dan mencoba air di belakang. Sempat dia memuntahkannya. Teringat Megumi perkataan pria bertopeng, satu persatu warga menuju dojo karena banyaknya yang menderita penyakit yang sama seperti anak kecil sebelumnya. Di sini Megumi menjelaskan kepada Kenshin bahwa ia bekerja menjadi simpanan Kanryu dan menjual opium demi uang untuk bertahan hidup. Di sini Kenshin dan Sanosuke ingin bergegas dan siap bertarung semalaman ke tempat Kanryu. Di sini Kenshin berpesan kepada Yaiko untuk menjaga dojo bersama Karo dan melarangnya ikut. Di sisi lain, Megumi datang ke tempat Kanryu untuk membunuhnya, kemudian dicegah dengan pria bertopeng yang ia temui sebelumnya. Dan Kanryu memberi pelajaran kepada Megumi. Dalam situasi ini, Jine yang sudah kembali merasakan bahwa mereka datang ke markas mereka. Nampak dari luar, Sanosuke dan Kenshin mulai menyerang anak buah mereka. Dari jendela, nampak Kanryu menyandera Megumi dan melempari uang ke arah anak buah mereka bagi siapa saja yang mengalahkan Kenshin dan Sanosuke. Dalam situasi ini, Kanryu menyiapkan strategi untuk melawan mereka. Memasuki ruangan, mereka disambut dengan pria ikat kepala hitam di anak tangga. Sanosuke lah yang berhadapan dengannya. Dia menyuruh Kenshin untuk pergi ke atas. Tak lama berselang, pria bertopeng menyambutnya. Kenshin menanyakan keberadaan Megumi. Kemudian pria ini melepas topeng dengan bekas luka pipi di sebelah kirinya. Melihat kelengahan Kenshin, pria ini menggunakan senjatanya yang diarahkan ke kaki Kenshin dan menggantungkannya sampai ditembakinya. Setelah terlepas, Kenshin menyerang dan bertarung dengan pria tersebut. Sanosuke yang masih bertarung dengan pria ikat kepala tadi mengambil jeda untuk mengisi perut. Saling bergantian berbagi makanan dan minuman, kemudian melanjutkan pertarungan kembali di dapur. Sanosuke mengakhiri pertarungan dengan bantingan Sagara, dan Kenshin juga mengakhiri pertarungan dengan pria bertopeng tanpa membunuhnya. Mereka berdua terus menuju ke atas ke tempat Kanryu berada. Hendak membuka pintu, mereka ditembaki dengan senjata Kanryu yang ia siapkan sebelumnya. Sanosuke yang menerobos masuk ditembaki oleh Kanryu sambil bersembunyi. Tak lama berselang, datang Jenderal Fujitagoro yang sebelumnya telah menghubungi oleh rekan Kenshin di tempat Kanryu. Di sini Sanosuke memutuskan untuk menyerah dan disusun oleh Kenshin yang juga menyerah. Karena tidak mau melepas pakaian dan bersujud, Sanosuke melempar telur ke arah Kanryu. Semakin marah, Kanryu terus menembaki mereka. Di situ Jenderal Fujitagoro ikut andil dalam membantu Kenshin dan Sanosuke untuk menangkap Kanryu. Akhirnya Megumi berhasil diselamatkan oleh duanya, dan Megumi bilang kalau Karo dalam bahaya. Di sisi lain, Jine menyangkap Karo di sebuah hutan untuk memancing Kenshin datang. Tak lama berselang Kenshin datang, di sini terjadi pertarungan sengit antara dua orang samurai legendaris 10 tahun yang lalu. Jine terus menyerang sampai membuat Kenshin terdesak. Di sini Jine mengeluarkan jutsu untuk melumpuhkan paru-paru Karo. Semakin marah, Kenshin kembali menyerang Jine dengan waktu 2 menit yang tersisa demi menyelamatkan Karo. Sampai akhirnya, Kenshin mengeluarkan jurus
Iten Mitsurugi Ryu, Bato Jutsu, Shoryuken, sampai membuat siku kanan dan tulang Jin patah. Sempat ingin dibunuh Kenshin, Karo berteriak kepada Kenshin, jangan menjadi pembantai lagi. Sempat bangun dan ingin menyerang Kenshin, akhirnya Jin tertusuk pedangnya sendiri dan mati. Setelah membawa Karo keluar, datang Jenderal Fujita Goro, bilang kepadanya, apakah kau akan mengembara lagi? Di sini Kenshin menjawab bahwa jalan hidup pengembara adalah melepaskan diri dari kelemahan. Akhirnya, Kanryu ditangkap oleh polisi beserta gerombolannya. Keesokan harinya, Karo yang masih dalam kondisi lemah, tiba-tiba mencari Kenshin untuk memastikan apakah Kenshin akan mengembara lagi atau tidak. Akhirnya, Kenshin kembali dan ucapan selamat datang dari Karo untuk Kenshin yang telah kembali.